Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para sekalian. Malam kita akan mulai membahas persiapan untuk SIMAK UI Pasca Sarjana gelombang ketiga di November. Biasanya sekitar di awal November ya. Ini waktu pendaftarannya di Oktober, nanti ujiannya di awal November. Kalau tahun lalu tuh di 5 November kalau nggak salah. Mungkin sekarang ada sedikit. Mungkin yang baru bergabung, perkenalkan saya Trianto Haryo Nugroho, lulusan Islam Matematika UI yang membuat buku Pemeriksaan Sarjana. Dan buku ini mulai dari tahun 2023, semenjak saya masuk ke S2 Matematika UI sampai saya lulus. Ya, di perjalanan 2 tahun ini mungkin ada perkembangan gitu ya. Saya mau menyusun buku ini dari edisi 2023, 2024, sampai edisi yang baru ini. Saya kumpulkan, sebenarnya saya awalnya mengumpulkan bahan belajar saya. Dulu waktu saya mau bersimak UI pasca sarjana itu ke S2 Matematika, saya awalnya ikut bimbel. Saya juga beli buku juga di online, seperti yang kalian beli juga. Dan akhirnya, tapi saya persiapannya waktu itu agak terlambat ya. Jadi saya kayak cuma 2 minggu sebelum ujian tuh, saya baru mulai start. Karena saya udah lumayan bagus di matematika, TPA-nya. Tapi jadi saya tetap belajar juga sih ya. Jadi saya tahu soalnya kayak gimana. Ternyata begitu saya pelajari dari bimbel dan dari buku-buku yang ada, soal tahun sebelumnya, ada kemiripan gitu ya dari gelombang ke gelombang. Jadi kalau tiap tahun kan ada 3 gelombang ya. Saya waktu itu ikut yang gelombang kedua, Juli 2023. Dan gelombang satunya itu kalau nggak salah di Maretnya apa ya, buat saya lupa. Ternyata ada beberapa soal yang keluar lagi, mirip, ya cuma dimodif aja. Polanya biasanya dimodif ya soalnya. Tapi pernah di bagian logika, TPL logikanya ada yang sama persis tuh ada dulu waktu zaman saya. Jadi gelombang satu sama gelombang dua itu kayak ada yang sama persis gitu. Di verbalnya juga masih ada yang mirip atau ada yang sama. Tapi verbal nggak sama sih. Tapi ada kata-kata yang tadinya dia jadi soal, tapi setelah di gelombang berikutnya dia jadi pilihan jawaban. Atau sebelumnya dia jadi pilihan jawaban, di gelombang berikutnya jadi soal gitu. Jadi konsep kita akan mulai dari verbal dulu ya. Kalau kalian lihat di Google Drive, saya udah membuat lab itu sesuai urutan dari buku ya. Kalau kalian beli buku yang tebal, yang 181 halaman, saya udah membahas lab Zoom ya, setup itu dari 2004 sampai akhir gelombang 2 kemarin, itu sampai prediksi 2. Udah selesai di prediksi 2. Tapi masih ada belum yang kebahas itu prediksi 3. Prediksi 3 itu sebenarnya soal-soal gabungan ya. Dari yang di buku itu digabung jadi kompilasi jadi satu. Makanya soal-soalnya ratusan gitu. Dan itu belum ada kunci jawabannya ya. Memang sengaja saya bikin aplikasi untuk PLT mandiri gitu, untuk nge-review ulang. Tapi di sini saya juga akan bahas dari saya pembahasannya, dimulai dari yang verbal nih. Di verbal ini tipe yang pertama soalnya berupa padanan kata ya, atau hubungan kata ini. Nah, kuncinya sebenarnya kita tinggal memetakan aja. Ada 9 jenis padanan kata yang biasanya muncul di sini. Yang pertama, ini benar-benar dikuasai. Jadi ketika kita ketemu soal, kita harus bisa di otak kita memetakan kemana hubungannya. Gitu. Kalau kita udah tahu yang sering muncul ini, ya kita gampang gitu memetakannya nanti. Kita bisa uji nanti di soal-soalnya. Ada 3, ada 9 ya. Yang pertama jenis dari, atau salah satu jenis dari. Misalkan kita bisa bacanya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya. Tergantung kita baca dari mana. Kalau ini dari kiri ke kanan mobil adalah jenis dari kendaraan. Contohnya ya. Nanti juga ada yang kayak gini. Ini makan sering muncul kalau yang jenis dari. Yang kedua, bagian dari. Kalau bagian dari ini maksudnya biasanya bagian tubuh ya seringnya yang dimunculkan atau bagian atau benda-benda gitu ya. Misalkan mata itu ada di bagian dari kepala dan seterusnya. Misalkan jari ada bagian dari tangan gitu. Yang ketiga adalah kategorikal.
Kategorikal ini adalah dia berada dalam kelompok yang sama. Misalkan sama-sama nama bunga, sama-sama bunga mau melati. Tapi ada juga kan kategorikal yang kayak klasifikasi hewan tumbuhan gitu ya. Kalau kita bukan jurusan biologi, kadang menyulitkannya di situ. Kita tahu bahwa di animal animalia itu di dunia hewan itu ada klasifikasinya, ada kelas, filum, ordo gitu. Kadang ada yang kategorikalnya kayak gitu. Dia berada dalam famili yang sama gitu atau kelas yang sama. Itu yang tipe susahnya kayak gitu yang kita harus tahu. Misalkan kayak Felidae gitu ya, kan keluarga kucing. Itu ya apa lagi gitu kalau soal khusus ya ada undang-undang ya, undang-undang lain-lain. Kemudian yang keempat adalah sebab akibat atau kebalikannya akibat. Kalau kita baca dari kiri ke kanan adalah kirinya adalah sebab dari kanannya. Rajin adalah sebab dari lulus. Kalau kita balik, lulus itu akibat dari rajin. Yang kelima, ini yang 5 sama 6 ini yang basic banget sebenarnya kalau kita pernah tes tes psikotes atau apa gitu ya, TPA, Bappenas atau yang lain, biasanya ada yang antonim dan sinonim gitu ya. Nah, di sini juga muncul di padanan kata itu ada yang antonimnya dan ada yang sinonim, contohnya atas bawah dan lain-lain. Sinonim itu persamaan kata, tapi kadang gini ya, yang jadi gapnya, kenapa kita ketika ngerjain soal verbal, kalau dulu saya ikut BEM itu ada tryoutnya ya, 10 tryout. Ketika saya tryout, di verbal itu nggak pernah 100% benar semua gitu. Jadi ada aja yang salah. Itu terjadi ketika ujian, kita nggak bisa perfect sempurna di verbal, kenapa? Karena ada gapnya itu, jadi yang bersoal ya, lihat KBBI ya, ketika membuat soalnya. Jadi kata-kata yang digunakan adalah yang di dalam KBBI. Putus-putus ya sebentar. Hmm, cerita. Ya jelas belum? Oke. Kalau yang ya tadi gapnya adalah si pembuat soal ya, tim pembuat soal simak itu, yang pasti profesor-profesor itu yang ada di UI ya, yang buat soalnya. Kalau misalkan soal verbal mungkin dibuatnya oleh fakultas bahasa itu, guru besarnya, ada timnya gitu ya. Kemudian kalau yang TPA kuantitatif sama logika mungkin dari jurusan matematika gitu ya. Tapi saya kan jurusan matematika nggak tahu yang buat soal siapa. Ini memang dirahasiakan gitu ya. Mungkin bisa jadi dosen saya ternyata yang buat gitu. Karena kan kalau saya tahu gitu ya, kalau yang di S2 matematika dosennya siapa aja, yang guru besar atau yang, tapi nggak pernah ada info tentang itu. Jadi itu rahasia yang bos kalau tahu kan takutnya ada permainan itu ya. Jadi emang dirahasiakan. Kemudian di sini ya tadi itu gapnya itu. Nanti kita ketika akan membahas ini juga kita cek-cek juga dari KBBI. Tapi kita cuma bisa ngecek KBBI ketika kita lagi belajar gitu ya. Lagi ujian kita benar-benar tutup kan. Tutup. Kita nggak bisa buka KBBI sama sekali. Kita manfaatkan ketika lagi belajar. Kalau ketemu kata-kata yang susah, yang kita belum tahu artinya, atau bahkan kita udah tahu artinya, tapi itu kadang menjebak juga ya. Kita tahu artinya yang salah gitu. Sementara di KBBI bukan itu yang maksudnya, artinya. Kadang kita dari kehidupan kita, dari kita kecil sampai besar, kita dapat makna kata yang ternyata salah gitu secara KBBI. Makanya lebih baik kita sering-sering ngecek gitu. Jadi biar tahu makna yang benarnya seperti apa gitu. Kan kalau di KBBI itu makna definisinya itu banyak gitu. Satu kata aja kadang ada 5 makna gitu ya. Kita perlu sering-sering berinteraksi dengan KBBI. Gimana cara kita buka KBBI? KBBI-nya bisa buka KBBI online ya. Kalau dari laptop, kan bisa KBBI yang Kemdikbud. Ini KBBI 6 yang terbaru. Tapi nanti saya bikin akun di Google aja. Ini saya share di sini ya. Kita bareng-bareng ya kalau di tes verbal ini kita coba eh, diskusi boleh itu. Kita selesaikan bareng-bareng. Memang ada kadang ada logikanya juga di verbal ini nggak semena-mena semata-mata kita cuma melihat dari KBBI. Kadang ada kita cari hubungan kita dari konteks yang sama. Kenapa sih dimasukin ke TPA gitu? TPA kan tes ukuran akademik ya. Artinya di situ juga bukan sekedar bahasa aja. Tapi kadang di verbal ini kita main logika juga bisa. Ada main logika juga gitu ya. Bukan cuma sekarang musiknya aja. Makanya di tes dari TPA. Kenapa nggak dipisah gitu, ada subtes bahasa gitu ya. Kan bahasa Inggris sendiri gitu, TBI, tes bahasa Inggris. Tapi kalau verbal ini tetap di TPA, karena memang ada unsur logikanya juga di dalamnya.
Ini linknya taruh di chat, https kbbi.kemdikbud.go.id. Kita bisa sama-sama nanti cari kata-kata arti katanya, baru nanti kita analisis mana jawaban yang benar. Kita petakan sesuai dengan ini ya. Yang ketujuh tadi ada bahan dari, ini cukup gampang dilihatnya kalau bahan dari cukup jelas gitu. Terus ada objek dari objeknya. Dan yang kesembilan sebenarnya ini adalah pengecualian ya, kayak di luar yang lain. Dia nggak masuk ke nomor 1 sampai 8. Ini masuk ke nomor kata itu disebutkan ada ke KBBI. Jadi kalau ke KBBI saya tunjukin ya, saya screen terganti ke ini. Ya, ini adalah KBBI Kemdikbud ya. Ya, mungkin tadi putus karena saya sampai buka ini KBBI online-nya. Coba di sini tampilannya kayak gini. Kalau kita mau mencari kata, kita tinggal ketik aja di tempat ini. Misalkan kayak ini, proses atau begini. Nanti yang keluar ada definisi dan juga di bawah paling bawahnya biasanya ada gabungan kata. Nah, itulah yang agak susah ya. Gabungan kata tuh kayak kata-kata yang sering disandingkan bersama gitu ya. Dan itu di KBBI ada. Si pembuat soalnya yang lihat di KBBI, sementara kita nggak bisa lihat gitu kan. Makanya kita lihatnya sebelum ujian. Banyak-banyak buka KBBI. Semakin banyak pakai kita. Pakai bahasa Inggris sebenarnya. Kalau vocabulary semakin banyak, ya kita makin banyak benernya gitu ya. Tapi kalau jarang buka KBBI, kita jawabnya salah-salah ya nanti kebanyakan minusnya ya. Di TPA itu -1%. Jadi kalau verbalnya nekat itu salah-salah, banyak kata yang nggak tahu, tapi dijawabin 40 soal. Kalau ada itu dia akan menyebabkan soal kecil. Makin banyak salahnya kan minusnya makin banyak. Ini ya. Di bawahnya kita lihat ada gabungan kata. Ini saya maksud gabungan kata ini. Jadi ada kayak dua kata yang bisa disandingkan bersama. Biasanya ini di luar dari 8 padanan kata yang lain. Tapi ini agak jarang jadi gitu. Biasanya sih ada. Kadang ada satu atau dua soal kayak gini ada gabungan kata. Kalau kita kebetulan dengar gabungan kata itu ya bisa ngejawab ya. Tapi kalau nggak pernah lihat gitu ya itu akan jadi bingung kita pas ujian ini apa ya gitu ya. Atau kita kelamaan jawab di soal itu. Padahal itu gabungan kata sebenarnya. Jadi nggak ada pola padadannya gitu. Cuma digabung aja kata yang bisa digabung bersama. Oke, jadi balik lagi kita saya ganti. Oke. Oh ya, biasanya kalau di gelombang 3 ini banyak yang spesialis ya. Karena kan spesialis ini kalau di gelombang 3, kan gelombang 2 nggak dibuka ya spesialis. Bukanya di gelombang 1 sama gelombang 3. Biasanya kayak kesempatan terakhir gitu. Kemarin juga yang tahun lalu dipersiapkan family yang spesialis. Nah, spesialis ini atau tadi sebenarnya nggak terlalu banyak lulus sebenarnya. Agak susah nembus nih kalau spesialis. Soalnya di politik yang banyak peminat. Itu perjuangannya harus langsung gitu ya. Meskipun udah belajar bulan-bulan juga, ada juga nggak lulus itu. Susah banget ya. Oke, gimana ya semua. Gue saya ganti dulu deh. Sekarang mana? Oh, internet sampai itu ya. Terus ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi ada 9 ini ya. Kalian harus kuasai 9 ini. Jadi ketika ketemu soal, dan ini jawabnya harus cepat ya. Di verbal itu waktunya kan terbatas. Soalnya ada 40. Belum nanti ada soal wacana ya. Jadi kalau soal yang ada katanya biasanya sekitar 28 soal gitu. Nanti sisanya 12 soal itu adalah soal teks atau wacana. Itu mungkin semua orang bisa. Tapi semua orang bisa, tapi bisa cepat atau enggak gitu ya.
Nah, kan harus ada paragrafnya kita perlu baca gitu. Kalau yang wacana tuh butuh waktu lebih. Kalau bisa sisain waktunya cukup gitu. Jadi di soal yang padanan kata ini waktunya 30 menit atau 40 gitu. Kalau bisa di 12 soal terakhir kita sisain gitu ya, yang cukup alokasinya. Kalau saya kemarin waktu ujian, saya verbalnya saya isi semua. Kenapa saya isi semua? Tapi nggak saya sarankan ya. Karena saya udah pede di kuantitatif gitu. Karena saya anak matematika kan. Saya yakin kuantitatif bisa isi semua gitu. Sama di logika juga saya pede gitu. Makanya di verbal itu nothing tulus saja kalau buat saya gitu. Jadi saya yakin dari kuantitatif logika saya bisa lulus gitu. Jadi verbal itu bagi saya kayak tambahan. Tapi kalau kalian yang kurang di kuantitatif atau logika, itu hati-hati gitu. Itu perlu hati-hati. Dan ternyata ketika saya nekat di verbal itu skornya lumayan gitu, 790-an. Itu tinggi banget. Artinya itu jarang yang nyambut 700 gitu. Nembus 600 itu udah super banget. Kebanyakan tuh sekitar di 500-an. Ya, kalau yang lulus biasanya di atas 500. Dan itu tergantung prodinya ya. Prodinya itu atau katanya kayak gimana. Pernah juga dulu prodi dia nggak lulus padahal nilainya 600-an, 668 TPA-nya bayangin, tapi nggak lulus. Berarti kan yang lainnya lebih tinggi dari dia gitu. Jadi itu prodinya yang sangat kompetitif gitu ya. Sama kayak di profesi. Profesi kalau yang kompetitif itu psikologi ya. Profesi psikologi itu kompetitif banget itu. Banyak yang nggak lulus gitu. Udah lulus pun disimaknya wawancaranya yang pada gugur gitu. Jadi ada prodi-prodi favorit yang tingkat persaingannya tinggi banget. Kalau lihat di penerimaan itu yang daftar itu kan ada 3 sesi ya. Itu 1.700 setiap sesi. Kalau dikali 3 berarti 5.100 yang daftar. Sementara yang tersedia tempatnya ya sedikit deh, ratusan aja gitu. Yang daftar 5.100 yang mungkin 200 gitu. Jadi tingkat lulusannya sudah kecil. Makanya yang kemarin lulus gelombang 2 itu beruntung banget gitu ya. Ada emang yang kemarin yang 2 kali coba ya, gelombang 1 nggak lulus, itu coba lagi gitu. Itu biasa terjadi. Profesi psikologi kemarin kalau yang di grup ada yang lulus sih, tapi wawancaranya nggak lulus. Ada juga yang nggak lulus gimana ya, karena lulus ini aja saya psikologi itu pasangannya atau apa itu sangat ya. Kalau jadi belajar yang lulus psikologi itu yang satu yang dikembang satu kemarin. Jadi itu tingkat ketatnya tinggi. Ini skornya kayak harus tinggi banget ya. Kita sekitar itu ya. Sebelah saya yang tinggi dulu sih. Video. Ya, kayaknya harus tinggi banget untuk tembus itu ya. Persaingan. Ini yang daftarnya banyak banget gitu. Kuotanya terbatas. Setelah simaknya pun nanti ada wawancara. Ya itu juga banyak yang gugur juga di wawancaranya. Karena kan psikologi gitu loh yang ngambil wawancara. Itu kan dia ngerti banget gitu ya. Kayaknya di psikologinya itu juga perjuangan. Oke, di grup ini pernah ada yang lulus yang psikologi waktu itu. Tapi itu kayak harus tinggi banget. Tapi saya nggak tahu ya skornya dia berapa. Mungkin kayaknya nggak terlalu tinggi ya. Tapi kalau spesialis-spesialis itu kebanyakan tinggi-tinggi sih. Oke. Spesialis itu benar-benar harus. Karena gini, kalian kalau spesialis kan bersaingnya dengan dokter-dokter umum gitu, atau dokter yang udah spesialis. Kalau ngambil subspesialis berarti kalian bersaingnya dengan dokter spesialis. Dokter itu kan basicnya udah pintar gitu, masuk ke dokteran aja kan butuh kepintaran tinggi gitu ya. Makanya skornya biasanya tinggi-tinggi banget gitu. Dulu pernah ada sebelum masuk ke grup belajar ini eh, di spesialisnya dia apa saya lupa spesialisnya ortopedi atau apa ya. Dia itu pernah tes, dia itu S1-nya kedokteran UI. Kedokteran UI kan udah hebat ya. Maksudnya, mungkin dipikir spesialisnya bisa lulus. Nah, dia dapat TPA-nya cuma 475. Itu sebelum sebelum beli buku saya. Dia cerita kayak gitu. Dia nunjukin juga skornya 475. Ya itu gak lulus spesialis. Setelah itu
Dia ikut lagi gelombang berikutnya, tapi privat ke saya gitu. Kan saya nerima privat juga, tapi cuman kayak buat berapa orang doang gitu ya, 5 gitu. Eh, Setelah ikut privat sebulan lebih, akhirnya dia lulus di percobaan kedua. Tapi itu dia nggak mau nanya skor, katanya "Ya udah biarin aja gitu." Dia nggak minta nilai skornya. Yang jelas kemungkinan ya udah di atas 500 gitu mungkin. Sementara dia juga kayak apa ya, nggak terlalu yakin banget lulus ya sebenarnya. Kalau lihat dari soal pas kerjanya katanya gitu sih. Tapi ternyata lulus gitu. Amannya menurut saya kalau spesialis itu kalau bisa di atas 6,5 ya. Itu bisa kompetitif lah gitu. Minimalnya 6,5. Kalau saya ada 92 ya. Kayaknya kalau skor sudah 92 itu semua jurusan bisa masuk deh. Kalau mau aman lagi ya 700 ke atas gitu. 700 ke atas. Tapi di grup belajar ini belum ada ya yang 700. 600-an ada. 600 berapa ya kemarin? Nggak nyampe 600 kayaknya. Ya, belum ada yang 700. 700 itu susah banget. Meskipun spesialis. So. Ya, ada itu namanya. Oh, udah lulus juga ya. S3 di UIN Bandung ya. Ya, alhamdulillah ya. Oke. Antara TPA Simakti dan Bappenas itu jauh banget ya. TPA Simakti sama Bappenas itu jauh banget. Sama UI lebih susah. Bahkan sekarang lebih susah lagi karena ada logaritmanya, ada trigonometri gitu. Jadi kayak ada madasnya lumayan gitu. Madas-madas rumus-rumusannya itu lumayan sekarang. Kalau di Bappenas kan nggak ada tuh, logaritma nggak bakal ada di TPA Bappenas ya. Kayak paling soal-soal cerita doang gitu kan ya. Muter-muter gitu doang, tapi ya masih bisa dikerjain. Benar itu harus 4 tahun bisa ya, masih. Nanti saya ada Excel simulasi ya. Saya buat Excel simulasi scoring. Nanti mungkin nggak sekarang, saya jelasin di pertemuan berikutnya. Yang mana yang diulang? Tadi kalau skor benarnya plus 4, salah -1 kalau di TPA. Biasanya yang lulus itu ngerjain soalnya ini yang dijawab ya, bukan yang benar. Yang dijawab itu di atas 80-an. Minimal apa? Ya 75 deh ya. 75 itu kayak masih lulus. Kalau bisa jawab soalnya TPA itu kan ada 100. Jawabnya di atas 75. Bahkan kemarin ada juga yang 90-an ya. Jawabnya itu lulus 90-an. Tapi ya jangan asal jawab juga gitu. Yang yakin dijawab. Kalau terlalu berhati-hati juga skornya kecil banget. Karena misalkan jawabnya yakin doang. Ternyata yang yakin doang cuma 60 soal dari 100. Kalau 60 soal dari 100 kan kalau misalkan benar semua ya berarti dapatnya 600 pas gitu. Itu kalau asumsinya nggak ada yang salah. Kalau salah kan ada minus-minusnya gitu kan. Jadi kalau kalian mau dapat 700 minimal banget kan benernya 70 dari 100. Itu hitungan sederhananya ya. Belum dihitung sama yang salah-salahnya. Jadi kalian harus lebihin dari 70 gitu. Kalau mau dapat 700 ya berarti harus sekitar 90-an. Kayak saya kan 792, saya ngejawabnya berapa? 96. Ya, saya menjawab 96, tapi nilai akhirnya 792, kayak hampir 800 gitu ya. Artinya masih ada beberapa yang salah gitu. Itu kan karena saya jawab semua ya verbalnya. Jadi kalau saya jawab semua mungkin ada yang salah di situ. Tapi ya tetap tinggi juga kan. 792 itu udah tinggi banget. Kalau kalian spesialis bisa ngejar segitu, udah aman banget sih. 700 itu udah aman. Oke, kalau yang non spesialis dari pengalaman tuh 550-an udah bisa lulus ya. Asal jangan di bawah 500 aja TPO-nya. Di bawah 500 artinya apa? Artinya kalian benernya di bawah 50 gitu ya. Misalkan kan ngisi 60 dari 100. Di antara 60 itu ada 50 yang benar. Kalau 50 yang benar kan 500. Tapi ada 10 yang salah. Jadi kurangin tuh gitu ya. Cuma yang salahnya. Nanti itu di apa di Excel-nya itu ada rumusnya juga ya saya cantumkan. Nanti deh kalau yang perhitungan itu. Oke, kita mulai bahas aja di introduction tadi. Eh, jadi ada 9 tadi ya jenis peranan kata. Saya juga mungkin pernah jelasin juga di
rekaman lab sebelumnya. Jadi nggak akan berlama-lama di situ. Kita coba langsung latihan soalnya aja. Ini ada telunjuk sama kelingking. Ini kan kelihatan banget ya. Telunjuk kan jari telunjuk sama jari kelingking itu. Artinya apa ini? Masuk ke kategori mana? Ini kita nggak perlu buka KBBI kalau ini kan udah ketahuan kelihatan. Boleh kalian sama mau sambil jawab di chat ya. Kita coba jawab masing-masing. Ya, kategorikal ya. Kategorikal kan masuk dalam kategori yang sama. Jadi anggota jari gitu ya. Jari itu kan ada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, sama kelingking. Ini kan sama-sama dia posisi jari. Maka dia masuknya ke kategorikal. Jadi itu kita tetap posisi itu jawabnya harus apa ya, 40 soal 30 menit ya. Jadi kalau bisa jangan sampai lebih dari 1 menit. Kalau saya sih targetinnya 30 detik. Dari 30 detik gimana kalian bisa menyelesaikan? Kalau kalian lama mikirnya itu udah lebih dari 30 detik pasti. Kalau kalian baca semua ini kan jadi triknya itu jadi saya coba jawabnya. Kayak mata kita harus coba ya nge-scan dari jawaban. Kalian dulu soal itu untuk kayak gimana? Masuk kan? Oh, kategori dari kategori mana gitu. Ini saya coba cara terus ini. Ini sudah ada. Oke, kategorikal. Mana nih yang kategorikal juga? Ada tulang, ada kerangka, ada kuliah, ada pasca sarjana, ada disertasi, ada tesis, ada artikel, ada koran, ada gelar, ada ini. Kita kalau mau ngecek satu-satu, kayak tulang sama kerangka, mungkin kita ada yang berpikir ini sinonim, atau tulang sama kerangka itu sinonim masuk ya. Tapi kalau kita mau ngecek secara lebih pasti, ya kita ngecek di KBBI. Sebenarnya definisi tulang sama kerangka itu apa? Nanti akan kelihatan. Kita tahu kadang kita perlu ya, karena itu kehati-hatian. Kalau nggak kita nggak hati-hati di verbal itu banyak minusnya nanti. Kita cari tulang. Oh iya, saya betul. Tulang dan ketek. Oke. Ya udah kelihatan ya di sini yang kategorikal disertasi sama tesis ya. Karena ini kan sama-sama kategori karya ilmiah untuk kelulusan ya. Ya nggak? Ini di buku yang tebal ya, yang 101 halaman aku tuh. Kalau yang beli buku tipis ya nggak ada ya soalnya. Karena buku tipis nggak nyampe kan yang 111 halaman. Ya di sini udah jelas sebenarnya kalau kita udah tahu nih kategori kalau mana kategori langsung tertuju ke sini ya. Kalau tesis kan buat karya ilmiah untuk S2. Kalau disertasi S3 gitu. Dan dia kategori kalau sama karya ilmiah. Kalau artikel kan dia bagian dari koran sebenarnya. Di dalam koran tuh ada artikelnya, ada iklannya, ada macam gitu ya. Jadi kalau ini bisa bagian dari sebenarnya. Kalau kakak masuk sinonim, aku tadi sih mau ngecek sebenarnya di KWBI. Ini agak tidak. Oh, ini ada nih. Nanti sinonim. Tidak sudah muncul. Ini agak cepat tuh di UI ya, oh iya. Kalau nonton saya di itu. Ini kan perkembangan bisa ngajarnya sama di perpus UI itu kenceng banget ya sinyal wifi perpus UI udah 5G. Ini ya, kalau tulang ini adalah ini ada berapa ya definisinya kalau di PKB ya? Rangka atau bagian rangka tubuh manusia atau binatang dari duri ikan, barang yang menyerupai tulang atau rangka. Rangka sama kerangka apa beda? Kita cek kerangka. Mungkin kita beda satu ya. Siapa tahu pilihan jawabannya jadi soal gitu. Itu yang kita antisipasi sebenarnya. Kadang pilihan jawaban jadi soal gitu di peluang berikutnya. Dan ini kan banyak banget nih soal kabar kalau di prediksi 3 kan hampir 100 lebih gitu ya. Setiap soal itu
pilihan jawabannya banyak. Jadi kita banyak dapat kata baru gitu. Jadi cek gitu. Kalau menurut kamu kayak gitu sih. Memang kita di verbal itu nggak ada kayak yang pasti banget. Kecuali yang di KBBI udah jelas tertera gitu ya. Kan bisa aja perdebatan di verbal ini. Oh, menurut saya ini, menurut saya ini gitu. Subjektif ya. Karena nggak ada kayak yang pastinya gitu kalau verbal itu. Kecuali benar tertera maknanya jelas di KBBI. Kalau yang beruntung pakai logika itu kadang bisa diperdebatkan. Kalau yang kata nggak sama tulang-tulangan ya, kantong doang ya. Ini ada kerangka yang bukan tentang tulang ya. Kalau di atas tuh kerangkanya adalah yang berhubungan. Kalau rangka kan tulang-tulang. Ya, sebenarnya bisa dikaitkan dengan eh, bisa bagian dari kalau misalkan kerangkanya nggak tulang, berarti kan tulangnya adalah bagian dari kerangka gitu. Ini bagian dari masuknya. Kalau yang lain kuliah pasca sarjana, ini kan jenis dari kuliahnya ya, pakai sarjana atau vokasi. Vokasi itu D3 ya, kedua juga ada vokasi. Itu ekstensi. Berarti ini kita bacanya dari kanan kiri ya. Invest dari kalau populer sama ilmiah ini udah pasti beda kan perbuatan ilmiah. Benar-benar di dari orang. Oke. Kita coba cari satu ya. Bisa itu membuat verbalnya itu nggak sama setiap penyumbang ya, kata-katanya. Tapi maksudnya diputar aja gitu. Maksudnya nggak ada kayak soal yang sama persis itu nggak ada kayak di kan verbal itu nggak ada yang sama persis. Cuman dimodif aja diputar-putar soal di jawaban, jawaban itu soal. Populer. Ternyata dalam ya, ternyata iya. Tapi dari sini udah jelas ya. Yang satu kan kalau mau detail lagi bisa cek di KBBI juga. Atau kalau kalian sambil buka sinyalnya bagus, bisa taruh di chat ya. Kalau nice. Itu ada orang dalam sini. Sebenarnya saya juga mau ikut simak juga. Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi saya akan simak oleh mungkin benar. Nanti lulus setelah semester ini, nanti saya kalau nanti ijazah saya lupa, saya lupa tobat. Kita belajar bareng-bareng. Udah lama nggak kerja simak itu terakhir 2023 deh. Ya, itu saya kemarin sebenarnya saya mungkin akan banyak belajar di verbal ya, terutama di kata-katanya itu. Oke. Yang berikutnya dua. Ini ada untuk psikologi itu sebesar-besarnya sih skornya kalau menurut saya. Karena persaingannya sengit banget ya. Kalau bisa skornya 650 deh itu. Sama. Kalian kalau tahu anak psikologi ya, kalau pernah dengar dari Class of Champion Uang Guru, itu ada anak psikologi UI kan, bisa masuk gitu. Artinya maksudnya anak psikologi bukan otak IPS ya, pintar-pintar juga gitu. Tulang-tulang ya. Ya kalau kerangka tulang-tulang. Enggak, tulang-tulang sama tulang doang kan beda ya. Tulang-tulang kan banyak tulang, kumpulan tulang gitu ya. Kalau itu tadi sebetulnya cuma tulang doang, satu tulang batu. Itu bagian dari, bukan sinonim. Oke, nomor dua, pertanyaan masuk. Ini untuk di kedua kita. Kita masih punya waktu sekitar 3,5 bulan. Dan seminggu kita akan zoom 2 kali. Kita akan coba di sini versi 3. Setelah habis, baru kita akan bahas PPA-nya lebih kuantitatif nanti, terutama untuk yang tipe soal baru ya, keluar kemarin ngomong dua. Kayak trigonometri. Wah, saya pernah ngajarin ya. Live Zoom yang kemarin itu yang gelombang itu cuma 9 pertemuan karena memang terbatas waktunya. Jadi habis selesai gelombang satu itu lanjut ke gelombang dua nya jaraknya pendek gitu. Makanya cuma dapat live Zoom ini cuma 9 kali. Kalau ini sekarang nggak bakal 9 ya. Bisa berapa puluh kali? 32 kali kalau 4 bulan.
8 1 bulan 8 pertemuan. Kalau 4 bulan berarti 32. Kayaknya nggak nyampe 4 bulan. Kayak 3 bulan setengah gitu. Karena kan di awal November. 30 Zoom itu udah jelek banget sih. Perkutut unggas. Apa ini? Kalian bisa jawab di chat ya. Sambil jawab. Ya, ini pernah keluar ya soalnya di 2024 kalau salah di grup ini kalian bisa lihat ada yang perkutut unggas. Unggas kan termasuk burung bebek gitu ya, angsa. Di KBBI juga disebutkan sih. Unggas itu masuk cakupannya apa aja. Kita coba lagi. KBBI-nya juga. Ini dijelasin. Jenis dari perkutut adalah jenis dari unggas. Karena perkutut kan burung ya. Yang jenis dari juga cuma cocok ke kendaraan. Itu adalah jenis dari. Tapi hati-hati. Kalau misalkan ini hubungannya kiri ke kanan, sama kanan ke kiri itu beda. Kalau misalkan ternyata istrinya bacanya dari kanan ke kiri itu nggak bisa disamain gitu ya. Jadi kan harus lihat juga kiri kanan kanan kiri gitu. Kalau yang lainnya gimana nih? Arti tawar, apakah dia jenis dari atau dia gabungan kata? Coba kita sekarang bedai dan jawabannya lagi. Roti tawar, roti manis, jenis dari juga tapi uh, bisa dibilang jenis dari juga ya. Tapi dia dari kanan ke kiri ini kebalik gitu ya. Ya enggak? Tawar kan jenis dari roti ada roti tawar, roti manis, itu yang gurih gitu kan. Tapi kebalik. Jadi ini nggak bisa sama. Ini jadi tapi kebalik itu nggak sama. Hati-hati di sini jebakannya. Terus ada sama panas nih antonim kan. Ada kuda sama kedelai. Ini kedelai apa keledai ini? Kayaknya typo deh. Bisa kedelai. Keledai kayaknya. Oke. Kalau misalkan ini keledai, berarti apa? Kuda sama keledai, keledai kan sama ya. Apakah kategorikal? Termasuk kategorikal ya. Karena kan di Amerika itu kasih nonim. Kita nggak bisa ganti kuda dengan keledai dalam satu kalimat gitu ya. Iya, masuk kategorikal. Jadi antara kuda sama keledai. Kayu bakar, ya, ya kayu bakar, kayu apa lagi? Termasuk jenis dari ya, tapi akan ke kiri, balik gitu. Antara jenis dari sama gabungan kata tuh tipis-tipis sebenarnya. Jadi gabungan kata tuh kita bisa tentuin terakhir kalau nggak ada hubungan sama sekali. Oke, ini udah jelas coba nih. Ini dari soal gampang, nanti ada soal membingungkan. Dan itu kalian harus tentukan apakah mau jawab atau enggak ke ujian. Kalian lihat kemungkinan benarnya, keyakinannya berapa persen gitu ya. Kalian banyak skip juga bahaya, kalian gegabah juga banyak ngisi juga bahaya gitu. Jadi sebenarnya harus bisa balance ya. Tapi harus ada tentuin target sih. Target skornya mau berapa. Jadi oh target saya harus ngerjain sekian di verbalnya. Kuantitatifnya saya mampunya cuma 20. Berarti saya harus kejar di verbal. Verbalnya agak banyak. Kalau bisa verbalnya berarti harus 30 benar misalkan. Ngisinya 35 tapi 30-nya benar. Itu masih masuk akal. Logikanya harus berapa gitu ya. Ada nanti simulasinya ya. Oke, masuk akal. Insekta sama serangga. Apakah dia sinonim? Coba bantu di itu ya KBBI-nya. Saya KBBI-nya udah lama ya. Bukannya loadingnya. Ya harus ganti wifi dan start. Saya udah nonton. Insekta. Insekta sama serangga sama ini pernah saya bahas itu tuh. Insekta sama serangga ini sinonim. Kalau ini agak menguntungkan sih kalau yang bilang biologi. Kadang kurang dari insekta, saya gitu gitu ya. Dari apa gitu. Jadi kalau misalkan tahu pembagian aplikasi
Kalau di SMP kan pernah belajar klasifikasi hewan. Oh, baca-baca aja lagi, siapa tahu ada yang keluar itu main. Mana nih yang sinonim juga? Kelapa, kepiting. Dokter, ini gelar S3. Lulusan S3 disebutnya gelar dokter. Ini dokter itu ya tenaga medis ya. Disertasi tesis, kulit, kerupuk, bumbu kunyit. Yang mana? Yang sinonim juga. Ini keluar lagi disertasi tesis ya. Kadang kan gitu ya diulang-ulang. Kalau kita lihat di KBI, tadi insekta itu adalah kelas insek. Insek itu arthropoda atau serangga ya. Benar. Kalau di KBI, ya. Coba kata baik serangga. Serangga. Mendekati sinonim kayaknya cuma itu ya. Disertasi tesis ya. Kalau di verbal masih agak nyantai. Nanti kalian kalau belajar kualitatif sudah mulai panas nih. Otaknya. Serangga. Saya akan bisa untuk nanti verbalnya. Bisa tetes ya kalau yang sinonim ya. Iya, karena nggak ada lagi yang mendekatan. Ini kalau kulit kerupuk kan bahan dari ya. Kan ada kerupuk yang terbuat dari kulit ya. Ini bisa bahan dari atau jenis juga bisa gitu ya. Ini sama sepak bisa pakai bahan dari atau jenis dari bumbu kunyit. Kunyit aja dari bumbu. Ya. Ini dari kaki orangnya. Ini dari Kayak gitu kalau ditanya apa? dokter sama dokter kan beda banget gitu ya. Ini kayak sebenarnya kayak nggak ada hubungannya ya. Dokter sama dokter gitu. Kalau ini kan dokter gelar atau sama-sama gelar. Bukan juga ya. Kalau dokter kan profesi. Dokter tuh gelar masalah S3. Bisa dihitung nggak kalau bagian dari kayak ya kan kayak masuk akal gitu bisa berupa bagian tubuh atau benda itu kalau ini tubuh ini bisa bumbu ya ini. Kalau sama kepiting kayak di sini mungkin harus kita kategori kalau masalah kepiting guys dia hewan yang berkumpul sorry itu malah betul ya. Hmm, oke. Ya yang sinonim cuma ini ya kalau kita mau cari kelabang sama kepiting itu kalau dilihat dari bentuknya ini serangga ada tadi serangga itu sama kayak insekta. Jadi kalau misalkan sinonim di KBBI-nya disebutin kayak gini ya. Ini adalah, jadi kan kalau ujian kita nggak bisa buka KBBI sayang. Ini kelihatan nih. Di sini disebutin insek atau insekta. Jadi serangga sama insekta itu sinonim karena dia disebutin di artinya. Kalau disebutin di artinya kata lain berarti itu adalah sinonim. Udah jelas banget. Inilah yang kadang kita jadi gap ya. Kita nggak tahu KBBI-nya itu nggak bisa ngelihat gitu kalau ujian. Hmm, nomor 4 sekarang. Eh, ini. Oh ya, kalau bisa jangan menyepelekan verbal ya. Soalnya dulu tuh kalau Zoom tuh verbal banyak yang nggak ikut Zoom atau nggak ini remehin verbal. Padahal itu di verbal ini harus serius banget karena harus teliti juga akan nyari makna katanya. Karena kalau yang matematiknya kurang, ini adalah harapan satu-satunya verbal itu. Kalau verbalnya bisa banyak yang benar ya bisa lulus gitu. Tapi kalau verbalnya jarang belajar, susah.
Iya, di sini meskipun di salah sebelumnya kategorikal tapi nggak ada ya. Masih bisa dimasukkan ke sinonim disertasi sama tesis karena yang lainnya nggak ada yang sinonim gitu. Nomor empat, investor sama pemodal itu udah jelas banget. Ini adalah sinonim ya. Investor kan dalam bahasa Inggrisnya gitu. Ini serapan bahasa Inggris ya. Tapi terus investor. Yang mana yang sinonim di antara lima pilihan ini? Jelas banget ya laris sama laku ya. Ini kayak gampang banget. Masih gampang. Yang lainnya kita coba cek juga apa sebenarnya. Belajar berhitung. Berhitung adalah apakah dia jenis dari belajar atau bagian dari lebih tepatnya jenis dari belajar kalau ya. Jadi belajar itu bisa belajar membaca, berhitung gitu ya. Ini masuknya jenis dari cacing pita, cacing karmi, cacing tanah. Ini jenis dari cacing. Manis asin, kategorikal, menari, menyanyi. Masuknya apa? Menari, menyanyi. Kategorikalnya apa? Sama-sama apa? Kalau kategorikal menari sama menyanyi. Jenis sama-sama seni. Bisa ya, masuk ya. Jadi kelihatan ya kalau yang sinonim ya nanti di pilihan jawaban cuma satu doang. Terus tujuannya satu jawaban aja. Ada kayak trik ya. Kalau kita nggak tahu makna kata, kita bisa cek dulu pilihan jawaban yang lain. Nanti tersalah tereliminasi gitu ya. Tersalah satu jawaban gitu. Itu mungkin bisa jadi trik. Tapi kadang nggak semua bisa digituin. Hobi kayaknya enggak ya. Hobi ini lebih ke kesenian kayak nari nyanyi. Oke, yang jelas ini udah jelas banget ya jawabannya yang nggak usah buka KBBI juga kita bisa jawab. Mandiri sinonim itu yang paling gampang sama antonim ya. Menunjukkan sama gejala. Anak Anda menunjukkan penyakit DBD. Oh, ini gejala DBD. Sama nggak tuh? Menunjukkan sama gejala. Kalau sama berarti dia sinonim. Sinonim ya. Menunjukkan sama gejala. Gejala tipes. Berarti menunjukkan penyakit tipes gitu ya. Tinggal kita cek mana yang sinonim juga. Menari sama joget, tepatan banget ya. Iya. Ini yang masih yang gampang-gampang ya. Ada yang gampang-gampangnya kalau disimak ada ya. Ada verbal yang gampangnya, ada yang bingungin. Tadi juga sebenarnya kan kayak disertasi sama tesis itu kan kayak bukan sinonim ya, tapi kan yang lainnya di pilihan jawaban yang lainnya nggak nggak akan jadi sinonim gitu, jauh banget. Makanya kita pilih sinonim karena para ilmiah juga gitu ya. Ada kesamaan nih. Nomor 6 kucing harimau. Enggak. Biasanya gabungan kata tuh nggak jadi soal ya. Kalian ditaruhnya di pilihan jawaban. Dari segi makna pun gejala menunjukkan kan sama.
Kan gejala itu tanda-tanda ya. Bisa tanda-tanda apa gitu kan. Artinya kan tanda-tanda timbulnya apa. Sama aja kayak menunjukkan ya. Bahwa tadi yang gejala. Ya. Keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya. Kucing harimau. Apakah kategorikal? Ya kan, kategorikal ya. Biasanya kalau yang kategorikal, kalau hewan tuh dikategorikan yang sama, dia ini ya, ada kemiripan gitu. Dia kalau hewan tuh dikategorikan ke kelas yang sama, dia sama-sama ini ya, Felidae ya. Ada kayak namanya kelas kucing-kucingan disebutnya. Itu kucing dunia apa ya, termasuk yang jenis-jenis kucing itu. Ada yang kucing biasa, ada yang harimau gitu. Ini coba kita lihat kayak BI-nya juga kelihatan. Termasuk hewan Felidae. Ini kelas ini ya. Apakah harimau masuk ke Felidae juga? Beda ya. Tapi dia kan Felidae. Tapi dia hewan teritorial juga ya. Sama-sama hewan teritorial. Kalau di KBBI kita coba bandingkan kucing mamalia karnivor berambut. Kalau dia ada cakar, ada arit yang keluar dari kantong jari, termasuk hewan teritorial. Ini juga hewan teritorial juga ya. Jadi bisa kita masukkan ke kategori kelas sebenarnya ini. Kelasnya apa? Kucing sama harimau. Kalau nggak salah putih itu ada kelas. Terus cari di Google kalau gitu ya. Kayaknya kelasnya sama deh. Oh, mamalia ya, sama-sama mamalia. Tapi dia keluarga family Felidae ya. Kok di sini di antara SPP ini nama itunya ya. Nama jenis spesiesnya. Dan sebenarnya ini Felidae juga. Kalau kalian cari di Google juga Felidae. Kucing-kucingan masuk ke keluarga kucing-kucingan. Bukan kelas ya, keluarga family Felidae. Jadi ini udah jenis kategorikal. Nah, kalian coba aja cari nanti coba buka-buka atau cari di Google yang klasifikasi animalia ya. Terutama hewan biasanya kalau di verbal ya. Kalian perlu tahu tuh istilah-istilahnya. Mana yang dikelompokkan dengan sama. Kayak tadi Felidae, Crustacea, dan yang lain-lain. Kalau kalian bisa hafalin itu, mungkin akan membantu kalau keluar gitu di soal ini keluarga dan sama-sama keluarga Felidae ya, atau kucing-kucingan. Berarti mana nih yang kategorikal juga? Coba dijawab. Apakah ayam angsa kategorikalnya sama-sama unggas ya? Bisa. Kalau kerama primata, kenapa bukan kategorikal? Jenis dari ya? Kera itu jenis dari primata. Primata itu apa aja? Itu kan lagi-lagi hewan-hewanan kan yang gue keluarin. Primata, itu kita cari primata ya. Apa aja ya? Yang mudah. Ini kayak belajar biologi ya. Klasifikasi apa ya? Primates.
Kita sambil cari aja ya KBBI-nya biar lebih pasti jawabannya. Jangan pakai feeling kalau di verbal. Kita ikutin masa. Nah, ini dia. Mamalia yang memiliki otak relatif besar dan penglihatan stereoskopis meliputi kera, monyet, manusia. Berarti dia jenis dari enggak ya. Dari kan kera adalah jenis dari primata. Labu juga, sayur labu ya. Labu adalah jenis dari sayuran. Jenis dari anggrek adalah jenis dari bunga. Sama juga jenis dari ayam sama angsa adalah kategorikal, yaitu termasuk unggas ya. Kategorikalnya dia rumput sama perdu. Perdu itu rumput liar atau apa ya? Sama kayak ya perdu. Coba kita cari perdu ya. Kalau salah ini jenis dari deh. Perdu itu jenis dari rumput. Perdu. Kita cek di KBBI agak loading. Kadang seperti yang lama ya dari KBBI. Coba kalian ada yang bantu nyari juga perdu di KBBI apa? Kalian juga bisa download aplikasi KBBI ya di Play Store. Itu biasanya lebih praktis dibandingkan dari buka dari web kan harus dari laptop gitu enaknya. Kalau dari HP agak lama. Tumbuhan apa tuh? Perdu itu adalah tumbuhan berkayu bercabang-cabang, tumbuhan ada rumput-rumputan gitu enggak? Oh iya, ada juga jenis rumput-rumputan deh. Berarti dia jenis dari oke. Ada juga jenis rumput-rumputan. Oh ini yang KBBI web ya. KBBI web itu KBBI berapa sih? Oke. Soalnya makin tahun itu KBBI 6 yang baru ya. Takutnya yang membuat soalnya dari KBBI 6 ya bikin soal. Perdu. Kalau di Play Store juga caranya KBBI 6 ya. Yang paling baru 6. Oke lah, tapi ini udah jelas ya jawabannya kategorikan. Berarti perdunya jenis dari rumput atau rumputnya jenis dari perdu? Kan rumput itu masih umum ya. KBBI 6 juga. Oke. Lebih cepat kayaknya KBBI ini ya. Lebih cepat malah nyarinya. Kalau pakai yang kini yang liput malah lama ya. Oke, saya taruh di sini. Oh, tapi dia ke samping-samping gitu ya nyambung ya. Kalau itu kan dia ke bawah ya 1, 2, 3, 4 nih. Jadi dia dibikin ke samping. Ada juga rumput-rumputan. Ya, ini bisa masuk ke jenis dari juga ya. Jenis dari. Oke, ini 7. Jadi kita akan bedah semua ya pilihan jawabannya. Supaya nanti kalau keluar lagi kata itu kita udah tahu.
Jadi ada banyak banget ya sebenarnya. 100 soal dikali berapa kata di setiap soal. Satu, dua, tiga, ya, ya. 12 ya. Itu 12 kata ya. Satu soal itu 12 kata. Kan lu langsung lihat pilihan jawabannya dari 5, dari 10 sampai soalnya 2. Satu soal itu udah belum pelajari 12 kata. Kornea sama mata. Apa di sini? Apakah bagian dari? Ya, bagian dari ya. Jelas banget kalau kita lihat gambar mata. Korneanya kan bagiannya. Kalau yang orang yang katarak itu kan korneanya ada bakal diangkat itu kornea. Ini kan bagian terluar dari mata yang menerima cahaya. Bagian dari ini semuanya disebutkan mata. Mata sebenarnya bulat ya. Ini kan kalau dari depan. Kalau di ini sebenarnya bulat mata itu. Kalian ini kelopaknya hanya lubang segini. Iya, yang bagian dari berarti abstrak ya. Kalau kita punya paper artikel ini ya, pasti ada abstrak ya kan. Ini abstrak itu adalah bagian dari artikel. Kalau yang lain itu berbeda juga. Ya, jelas ya, gampang. Sebenarnya cuma beberapa detik aja ya, kalau kita udah tahu maknanya. Cuman kalau yang lama itu biasanya kita nggak tahu maknanya apa, kita ingat-ingat lagi gitu, ya, mikir-mikir gitu. Wujud sama benda, apa itu? Apakah sinonim atau wujud? Wah, ini lama kalau Kemdikbud ya. Wujud. Oh, dia kalau di KBBI Web itu nggak ada ini ya gabungan katanya ya. Ya sih kalau kata situnya ya, namanya itu. Gitu. Tapi dia ada kata imbuhannya juga. Wujud, panjangan kalau ini. Rupa dan bentuk yang dapat diraba. Benda yang nyata. Ya, misalnya sinonim sebenarnya. Ini kan disebutkan benda juga ya. Sinonim. Saripati. Pakai dia gabungan kata atau apa itu? Saripati. Kata sinonim. Bisa disebutkan ya. Jadi di KBBI disebutkan bahwa sari itu adalah satu. Ini disebutkan di sini ya. Oke, sari berarti adalah satu. Sinonim juga berarti. Ringkasan sama ulasan, apakah sama sinonim? Kalau halusinasi sama nyata kan ini antonim ya. Kalau ringkasan sama ulasan seperti sinonim. Tapi kita perlu cek apakah ulasan itu juga ringkasan. Enggak pakai itu. Kok jadi ulas kayak ulas ya? Coba kayak bagusan yang KBBI Kemdik tapi lebih cuman dia lama jadi ulasan ringkasan ringkasan kan abstrak juga ya tapi ulasan ya. Oke tapi ini yang cewek udah jelas ya. Coba dicari lagi ya. Ringkasan sama ulasan kalau di KBBI web itu kurang ini ya kita bisa atau dia emang nggak ada kaitannya atau ada kurang lengkap
Oh, sama beda ya dia, bukan sinonim. Di sini dia di Pendek itu dia artinya kupasan, tafsiran gitu ya. Nggak ada yang menunjukkan ringkasan kan. Hmm. Oke, nggak ada hubungannya ini. Bukan bukan sinonim juga gitu. Kalau di sini kalau dari KBBI gitu. Nomor 8. Rumah atap. Apa ini hubungannya? Bagian dari ya. Atap bagian dari rumah. So, rumah. Atapnya yang di atas kan dia bagian dari. Berarti mana yang bagian dari juga? Ya, dari kanan ke kiri ya. Atap kanan itu adalah bagian dari yang kiri. Dan sampai kebalik. Dia apa? Kancing bagian dari baju. Ya, bisa. Kalau anggrek bukan bagian dari bunga, tapi jenis dari ya. Kalau ini. Jenis dari ini bagian dari senam mata. Kalau mata kan kategorikan. Senam mata bagaimana? Senam mata ada ya? Senam mata ada kan? Ke atas ke bawah ke kiri kanan gitu ya. Agak aneh ya. Senam mata. Ini yang bisa masuk ke jenis dari kalau kayak gitu. Senamnya senam apa kan bisa kan? Senamnya ini berarti jenis dari senam gitu. Ada senam mata, senam apa. Roda sama cakra. Cakram tadi kata cakra. Roda cakra. Coba kita cari cakra. Jadi kalau nonton Naruto tahu nih cakra itu apa. Oh, roda ternyata cakra itu. Disebutin ya di definisinya. Ini ya, kita lihat. Di nomor satu, arti nomor satu tuh cakra adalah roda. Ini ingat-ingat ya, siapa tahu nanti jadi soal. Jadi sinonim ini. Sinonim. Jadi jawabannya adalah yang di. Kalau semua soalnya begini mah masih gampang. Tapi kan dia variasi soalnya. Biasanya ada yang soal basic, medium, sama advance ya. Ada 3 tingkatan kalau di simak itu. Nomor 9. Hmm, itu yang bahas. Meramu, meracik, menggenggam, titik-titik. Meramu sama meracik apakah dia sinonim? Sinonim. Kalau sinonim itu kalau kita bikin kalimat, kata itu bisa menggantikan kata yang satunya gitu. Tabib itu sedang meramu obat. Tabib itu sedang meracik obat. Kan maknanya sama gitu. Ini sinonim. Berarti kalau menggenggam itu tangannya mengepal gitu ya, menggenggam sesuatu. Berarti sama kayak mama menggenggam tangan misalnya kan gitu ya. Sama kayak memegang ya. Yang lainnya kan nggak cocok nih. Memegang, membawa. Memegang, membuka, bukan. Ini memegang, yang mendekati. Yang saya bahas yang lainnya. Karena cuma begini doang ya, satu kata. Nomor 10.
Kalau saya dulu cara belajar verbal, saya ngerjain soal TP Bapenas ya. Saya kumpulin ebook-ebook TP Bapenas yang ada, verbalnya saya kerjain semua. Kalau misalnya nanti lihat kunci jawaban, saya benar-benar yang salah yang mana, salahnya kenapa. Itu saya banyak drilling juga di verbal. Kan di GZF kayaknya ada ya, saya masukin ebook TPA ya. Coba deh itu dicari soal-soal verbalnya, kalian drilling aja buat tambahan. Selain dari yang di buku kuning. Bebek ayam, titik-titik ban. Apa ini? Bebek sama ayam. Kategorikal kah? Sama-sama termasuk unggas kan? Bebek unggas itu bebek termasuk unggas juga ya. Kalau misalkan kategorikal unggas berarti yang satu kategori sama ban apa? Ban itu kan bagian dari apa nih? Bisa sepeda, bisa motor, bisa mobil ya. Bagian dari kendaraan gitu. Misalkan bagian dari sepeda ada bannya, ada joknya bisa ya. Iya. Kalau yang lain kan ini unggas sama buat ini ban sama sofa, masa pakai sofa gitu ya. Mobil aja nggak pakai sofa ya, pakainya kursi. Mobil kan sofa ya beda. Betina sama ban jauh banget. Mobil sama ban ini bagian dari kalau mobil ini kan. Jadi tipe yang kedua dari verbal itu dari padanan kata itu ini ya ada titik-titiknya satu. Kalau tadi kan ada dua kata, jadi kalau kita lihat perbedaannya, ini kayak cuma dua kata yang diketahui. Kalau ini kan tiga kata ya. Ini jenis B sebenarnya. Jok itu bagian dari kendaraan gitu. Kategorikal juga masuknya. Jadi kalau kita membahas kendaraannya adalah motor, berarti ban dan jok itu bagian dari motor. Jok kan biasanya dipakai buat kendaraan. Bisa jok sepeda, jok motor. Kalau mobil disebut jok nggak? Nggak ya. Ini kita nyari yang kategorikal ya. Dalam kategori yang sama. Bagian apa? Termasuk komponen atau ya komponen yang ada di mobil gitu ya. Di mobil atau di motor ya. Komponen motor. Mas. Kata titik-titik kata sebenarnya sinkron sesuai. Jadi sinkron sesuainya udah kelihatan sebenarnya ya. Apa tuh hubungannya sinkron sama sesuai? Sinonim ya. Yang dia ketemu sebentar sesuai kan. Sinonim. Berarti yang sinonim dengan strata adalah tingkatan. Dan sarjana tingkatan. 12. Saya mau kejar soal dulu nih. Saya Menko Presiden. Menteri Koordinator ya Menko itu. Menko Polhukam. Menko Perekonomian. Apa ini? Menko itu siapanya presiden? Hubungannya apa? Bantu. Sedih bantu seluruh. Atau dia bagian penting? Yang lebih tingginya kan si presiden ya. Menko bertanggung jawab kepada presiden. Atau Menko bawahannya presiden.
jaksa, polisi, jaksa, polisi, bukan. Presidensial, parlementer. Ini eksekutif mau yudikatif ya. Kalau parlementer yudikatif, presidensial, oh, sistem pemerintahan. Kuku jari, kuku jari, bagian dari kalau kuku jari. Apakah Menko bagian dari presiden? Enggak ya. Ya, di sini yang lebih cocok kan yang B gitu ya. Posisi MPR itu kan dia lebih tinggi dibandingkan dengan DPR ya. Kalau jaksa sama polisi kan masing-masing gitu. Polisi menangkan pelaku kriminal, nanti jaksa itu jaksa penuntut umum yang mengadilnya. Kalau yang D, parlementer sama presidensial. Apa hubungannya? Parlementer kan itu DPR MPR ya, termasuk parlementer. Atau sistem pemerintahan ya. Yang Perdana Menteri yang jadi pimpinan tertinggi ya. Kalau presidensial itu sistem pemerintahan yang presidennya jadi pimpinan tertinggi. Iya nggak sih? Pernah belajar kan waktu di sejarah atau apa ya, PPKN ya? Parlementer sama presidensial. Kalau soalnya sistem pemerintahannya. Jadi kalau di negara-negara yang parlementer dia pimpinan tertingginya eksekutifnya itu Perdana Menteri. Apakah dia Menko-nya? Itu enggak juga ya. Ada sendiri gitu ya. Perdana Menteri itu. Bentar, aku coba cek KBBI itu deh. Menko itu. Menko. Menteri Perekonomian enggak ya, singkatan Menko. Kalau di Korea ada Menko ya. Ini Menteri Koordinator. Ini ada keluar. Ini kalau menteri dua. Kalau menteri ditambah koordinator itu adalah menteri negara yang mengordinasi kerja beberapa departemen. Jadi kok nangis? Ya kalau Menko itu kayak gitu ya. Jadi bukan parlementer presidensial ya. Kalau parlementer kan itu sampai sama. Di sini kalau jabatannya yang ini presiden. Ini bentuknya DPR sama MPR. Kalau untuk semua dari beda. Setelah polisi misalnya sendiri-sendiri gitu ya. Karena kategori itu sendiri. Kalau ini kalau sudah ketemu gitu. Tapi kan kalau di jaksa di pengadilan polisi yang itu nggak ada bonus ya. Kalau di sana nggak ada nilai lebih. Kalau misalnya kalau dia typo, pernah ada typo pilihan jawabannya, dia typo gitu. Nggak ada apa aja, nggak ada bonus-bonusan gitu. Jadi dia pernah modif soal atau gelombang sebelumnya, soalnya diganti kalimat soalnya, tapi pilihan jawabannya masih yang lama. Jadinya nggak ada jawabannya. Dulu waktu zaman saya ujian tuh, itu kesel juga tuh nggak bisa waktu saya sampai ngitung berulang kali gitu, untuk memastikan. Ya ternyata emang nggak ada. Akhirnya ya saya kosongin juga. Kenapa saya cuma ngisi 96? Karena ya ada yang kayak gitu-gitu tuh. Ngabisin waktu juga. Kondisi takut minus juga. Karena saya tahu itu tuh mirip kayak gelombang satu. Sama pilihan jawabannya. Saya pernah kerjain soalnya gitu. Ya ternyata soal diganti pilihan jawabannya enggak. Ini masih bisa. Nah ini kalau yang kayak gini ya yang agak membingungkan misalkan tuh kayak bling. Ya ini harus kalian pertimbangkan mau jawab atau enggak pas ujian. Kalau nggak terlalu yakin gitu hubungannya. Kalau tadi kan soal-soal sebelum 1 sampai 11 itu meyakinkan jawabannya gitu ya. Kalau ini mungkin agak-agak ada yang bingungin itu, ada yang kayak ada dua jawaban yang benar gitu. Itu yang harus kalian putuskan dengan cepat. Saya juga ngalamin waktu ujian kayak gitu. Ada yang saya bingung gitu, tapi tetap saya paksain jawab karena udah bagus di batu notifikasinya. Harusnya saya kosongin gitu ya. Tapi saya paksain juga. Tapi kan kepikiran juga. Ketika kalian ngerjain verbal, nanti kalian udah pindah ke
kuantitatif ada masih kayak ingat-ingat tuh, wah tadi di verbal harusnya saya jawabnya ini, masih tuh di otak suka kebayang-bayang gitu yang tadi. Tapi sebaiknya jangan gitu, kerjakan dan lupakan. Setelah verbal selesai langsung pindah, waktunya pindah ke kualitatif, udah lupain verbalnya, fokus ke kuantitatif. Kualitatif lebih keras otak lagi, aku ikut oleh banyak peraturan gitu. Verbal kan ringan banget ya, kita manasin otak sebenarnya kalau pas lagi verbal itu manasan gitu ya. Sudah nyampe kualitatif itu banget, pas di logika gitu kita udah ngedrop. Kayak kan di kita tuh ada yang nggak fungsinya gitu kan, ngedrop di di kualitatif ya. Pas di PDI meskipun ada jeda setengah jam, itu lebih ngedrop lagi otak kita karena udah kekuras gitu di TPA. Menurut saya tuh bagusnya tuh dipecah di 2 hari gitu ya. TPA hari pertama, TPS hari kedua itu baru fresh gitu. Jadi di bahasa Inggris itu apalagi di readingnya, teksnya ada 50, bukan teks 50, ada 50 soal. Per teks itu buat 10 soal, itu bakalan ngantuk banget nggak bacanya doang udah ngantuk gitu ya. Karena udah terkuras di kita sampai nomor 12 deh. Kita harus lagi lebih mungkin itu kayak terkurasi kita akan kelas kelas kita sampai sini dulu ya. Itu